Salam. Apa kabar adik-adik? Kakak percaya semuanya baik ya, semuanya ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Baiklah adik-adik, saat ini kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu enggak asal mula bahasa di bumi ini? Nah, kan di bumi ini banyak sekali bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina, ada banyak bahasa di bumi ini. Nah, bagaimana sih kok jadi terdapat banyak bahasa di bumi ini? Bagaimana ceritanya? Kalau mau dengar ceritanya, adik-adik ikuti cerita kakak ya. Dengarkan cerita kakak baik-baik. Kita akan buka di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, judulnya yaitu Menara Babel. Nah, cerita sebelum Menara Babel ini adik-adik ya, berawal dari kejadiannya tentang Nabi Nuh adik-adik ya. Kan semua sudah berbuat jahat, tetapi Nabi Nuh ini kan kedapatan setia dan Tuhan berkenan, sehingga Nabi Nuh beroleh kasih karunia dari Tuhan. Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera bersama dengan keluarganya dan hewan-hewan yang ada. Nah, setelah bahtera itu jadi, mulai turun air hujan adik-adik ya, air hujan yang begitu lama sehingga bumi ini semuanya, makhluk hidupnya semuanya mati semua adik-adik ya. Nah, setelah itu, setelah bumi ini sudah mati semua, orang-orang yang ada di dalam muka bumi ini adik-adik, kemudian tinggal generasinya Nabi Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, jadi Menara Babel ini awalnya dari cerita Sem, Ham, dan Yafet adik-adik ya, keturunan daripada Nabi Nuh. Nah, pada waktu itu semuanya adik-adik, orang-orang di bumi pada waktu kan semuanya sudah habis ya, orang-orang di muka bumi, jadi tinggal keturunannya Nabi Nuh, tinggal keturunannya Sam, Ham, dan Yafet adik-adik ya. Nah, bumi hanya memiliki satu bahasa dan satu logat, karena tidak ada manusia yang lain, yang ada kan cuma keturunannya Nabi Nuh adik-adik ya. Nah, pada waktu itu mereka semua hanya punya satu bahasa dan hanya punya satu logat adik-adik ya. Nah, kemudian mereka bersama-sama bersepakat untuk berangkat ke tanah datar di kota Sinear adik-adik ya. Jadi mereka bersama-sama, mereka berangkat untuk ke tanah Sinear. Nah, setelah mereka sampai di tanah Sinear adik-adik, nah, setelah mereka sampai di sana, mereka mulai membuat batu bata. Nah, pada zaman dulu batu batanya itu enggak kecil-kecil kayak zaman sekarang adik-adik ya, batu batanya besar-besar gitu ya. Dan mereka semua bergotong royong adik-adik ya, bergotong royong saling membantu untuk bikin batu bata adik-adik ya. Nah, kemudian setelah batu bata itu jadi adik-adik, berkatalah mereka di dalam ayat yang keempat ya, dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, jadi pada waktu itu adik-adik mereka bersepakat untuk bikin sebuah menara. Waduh, mereka mau bikin menara adik-adik. Waduh, menara yang sangat tinggi, yang tingginya sampai ke langit. Wah, mereka bekerja keras adik-adik ya. Mereka menjadi sombong. Wah, mereka jadi sombong. Mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka mau bikin menara sampai ke atas langit ya. Mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka mau melawan Tuhan adik-adik ya. Mereka keras kepala. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Nah, adik-adik, kita tidak boleh sombong seperti mereka ya. Mereka berusaha untuk memiliki satu tempat yang nyaman buat mereka. Mereka ingin menyamai Tuhan. Kira-kira bisa enggak adik-adik? Kalau adik-adik lihat di Cina ada yang membuat matahari ya. Nah, apakah mataharinya sama dengan buatan Tuhan? Enggak adik-adik. Akhirnya matahari mereka menjadi apa? Menjadi bocor. Itulah buatan manusia. Kalau buatan Tuhan, matahari buatan Tuhan, pagi tidak ada yang menyuruh dia pasti terbit. Sore tidak ada yang menyuruh untuk tenggelam, dia tenggelam. Itu buatan Tuhan.
Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tetapi buatan manusia seperti matahari di Cina ini ya menjadi bocor adik-adik ya. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke cerita firman Tuhan. Kemudian semua yang mereka lakukan adik-adik, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan mereka. Mereka sombong, merasa hebat, merasa kuat. Dan Tuhan tidak berkenan. Lalu turunlah Tuhan, dan Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan menjadi tidak berkenan. Tuhan menjadi marah, adik-adik ya. Menjadi marah dengan kesombongan mereka. Kemudian Tuhan katakan bahwa apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang dapat terlaksana. Kemudian adik-adik, lalu Tuhan turun dan mengacau balaukan bahasa mereka semua. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Mungkin ada yang ngomong, ada yang ngomong lagi, mama. Tidak ada yang mengerti bahasa mereka masing-masing. Dan terjadilah miskomunikasi. Terjadi komunikasi yang tidak dapat saling dimengerti. Nah, akhirnya adik-adik, mereka berhenti membangun menara itu. Dan mereka berpencar ke seluruh bumi. Wah, mereka mulai berpencar, mereka mulai menyebar, mereka diserakkan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Nah, itulah sebabnya nama kota itu disebut Babel yang artinya kacau. Nah, menaranya disebut Menara Babel karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa dan menyerakkan mereka ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, itulah akibat dari kesombongan. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Tuhan tidak menyukai orang yang keras kepala. Tuhan tidak menyukai orang yang melawan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus memiliki sifat kerendahan hati. Seperti firman Tuhan katakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi seperti itu adik-adik ya. Maka dari itu jadilah anak sekolah minggu yang tidak sombong, yang baik, yang tidak keras kepala, yang tidak melawan Tuhan. Baiklah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Puji Tuhan, bila cerita firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, apa kabar adik-adik? Kakak percaya semuanya baik-baik ya. Dan kakak percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, baiklah adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik tahu enggak asal mula bahasa di bumi? Ya, yo. Nah, banyak sekali bahasa di bumi ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, dan ada bahasa Cina. Wah, bagaimana sih terdapat banyak bahasa di bumi? Adik-adik mau tahu enggak ceritanya gimana? Nah, kalau adik-adik mau tahu, dengarkan cerita kakak ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau buka firman Tuhan dulu ya. Kita akan buka dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, di sini kakak akan bacakan bagi kita, adik-adik mendengarkan ya. Nah, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita
dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara dan yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita juga jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, judul bacaan kita hari ini yaitu tentang menara Babel. Dikatakan tadi bahwa bumi itu satu bahasa dan satu logatnya, ya, satu bahasa dan satu logatnya. Kemudian berangkatlah mereka ke tanah datar, tanah Sinear atau kota Sinear, ya. Setelah mereka sampai di sana, mereka membuat batu bata. Mereka membakarnya baik-baik, ya. Nah, adik-adik, batanya di sana bukan bata yang kecil, ya, tapi batanya itu bata yang besar. Nah, kemudian setelah mereka membakar bata itu, mereka akan mendirikan menara, ya, menara yang sangat tinggi, ya, menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, adik-adik lihat langit tinggi apa rendah, ya, atau pendek? Nah, pasti tinggi, ya. Wah, kok bisa ya membuat menara sampai ke langit? Bisa nggak ya mereka membuat menara sampai ke langit? Nah, itu namanya mereka itu sombong, ya. Kemudian boleh kita baca di ayat yang keempat, ya. Kita baca di ayat yang keempat itu. Ayat yang keempat katakan, juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, di situ kelihatan, ya, anak-anak, bahwa manusia ini mereka sombong. Mereka mau melawan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka mau mendirikan menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, bayangkan sampai ke langit. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Mereka mau mencari nama sendiri. Mereka mau melawan Tuhan. Mereka juga di sini berkeras kepala, ya. Nah, manusia ini, orang-orang ini sangat keras kepala. Mereka mau melawan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, boleh enggak seperti itu? Tidak boleh, ya. Kita tidak boleh melawan Tuhan. Kita tidak boleh keras kepala kepada Tuhan, karena Tuhan tidak suka anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka mulai membangun akan mendirikan menara, Tuhan berkenan enggak apa yang mereka buat itu? Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Tentunya tidak, ya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka itu tidak baik, ya. Mereka keras kepala dan mereka ingin melawan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada mereka, ya. Dan itu juga yang mereka akan dirikan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian apapun yang mereka rencanakan tadi tidak terlaksana. Di ayat-ayat berikutnya di situ dikatakan bahwa apa yang mereka rencanakan itu tidak terjadi atau tidak terlaksana. Kenapa? Karena Tuhan itu turun, ya. Kemudian Tuhan turun
mengacau balaukan semuanya. Apa yang mereka rencanakan itu Tuhan kacau balaukan. Kenapa kok dikacau balaukan? Karena mereka mendirikannya itu tidak benar di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, di situ Tuhan turun dan mengacau balaukan, ya. Menara itu Tuhan yang mereka buat itu Tuhan kacau balaukan. Nah, coba bahasa mereka sehingga Tuhan mengacau balaukan semuanya, termasuk bahasa, ya. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Oke, dan pada akhirnya mereka berhenti membangun menara itu, ya. Mereka berhenti, ya, karena sudah terkacau balaukan tadi. Mereka nggak bisa lagi mendirikan karena mereka sudah tidak mengerti bahasa masing-masing tadi itu, ya, dikatakan. Nah, kemudian menara itu dan mereka diserahkan Tuhan, ya, diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mereka terpancir, ya, mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, kemudian dari situlah sebabnya nama kota itu disebut Menara Babel. Kacau artinya, ya, artinya kacau. Menaranya disebut Menara Babel karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Nah, adik, jadi kita tidak boleh sombong, ya. Dari pelajaran kita hari ini kita diajarkan untuk tidak sombong, untuk tidak keras kepala, dan juga tidak boleh melawan Tuhan, ya. Semoga firman Tuhan tadi ini selalu mengingatkan kita, ya, menjadi berkat bagi kita untuk menjadi anak-anak yang tidak sombong, tidak keras kepala, dan tidak melawan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai asal mula banyaknya bahasa di muka bumi ini. Wah, di bumi ini, dunia ini, terdapat banyak sekali bahasa. Sebutkan contohnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Korea juga yang sekarang sedang tren. Dan masih banyak yang lain. Di setiap negara pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia juga memiliki bahasa yang berbeda-beda setiap kota, setiap daerah. Nah, begitu banyak bahasa di muka bumi ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita jauh belajar firman Tuhan, kita mengingat kembali kisah sebelum terjadinya Menara Babel berawal dari kisah Nabi Nuh, yang dimana pada zaman itu manusia sudah berbuat jahat, manusia sudah melakukan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Nabi Nuh kedapatan taat, setia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengaruniakan Nabi Nuh kasih setia yang luar biasa. Kasih setia dan karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera bersama dengan keluarganya. Ketika bahtera itu sudah selesai, sudah jadi, Tuhan mengutus kembali Nabi Nuh dan juga keluarganya serta binatang-binatang bawaannya untuk masuk ke dalam bahtera. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat dan dalam waktu yang lama. Seluruh manusia, seluruh ciptaan Tuhan, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini mati. Hanya tersisa keluarga Nabi Nuh dan juga binatang-binatang bawaannya. Nah, Menara Babel berawal dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Siapakah Sem, Ham, dan Yafet? Mereka adalah garis penerus keturunan Nabi Nuh. Nah, pada zaman itu
hanya ada satu bahasa dan satu logat. Pada waktu itu, mereka bersepakat untuk mereka pergi ke sebuah tanah datar di tanah Sinear. Di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat batu bata yang besar. Batu batanya berbeda dengan batu bata zaman sekarang yang kecil-kecil. Batu bata waktu zaman itu sangat besar. Dan ketika batu bata sudah selesai, batu bata itu dibuat untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Wah, menara itu tinggi sekali sampai ke langit. Akibat dari perbuatan mereka, mereka menjadi sombong, mereka menjadi keras kepala, mereka menjadi melawan Tuhan. Mereka membuat tempat tinggal yang nyaman untuk mereka, dan mereka ingin menyamai Tuhan. Apakah Tuhan bisa disamakan dengan apapun atau siapapun? Tidak, karena Tuhan tidak bisa disamakan oleh apapun dan siapapun. Apakah perbuatan mereka ini berkenan di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak. Perbuatan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengingat ada satu kasus di negara Cina, mereka membuat matahari. Apakah matahari yang mereka buat itu sama persis, sama indah dengan yang Tuhan ciptakan? Tentu saja tidak. Karena Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat baik. Pada akhirnya, matahari buatan Cina menjadi bocor. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena ciptaan Tuhan menciptakan semua baik adanya. Karena dialah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Kembali kepada firman Tuhan, akibat perbuatan yang mereka lakukan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan marah, sehingga Tuhan berkata, apapun yang mereka rencanakan tidak akan terlaksana. Dan Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Akhirnya mereka berhenti untuk mendirikan kota dan menara itu. Dan saat ini kota itu disebut dengan Babel dan Menara Babel, karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan Tuhan menyerakkan mereka ke seluruh bumi. Nah, pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah Tuhan menginginkan kita untuk kita memiliki sikap rendah hati. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang keras kepala. Tuhan tidak suka dengan orang yang melawan Dia. Orang yang melawan Tuhan, Tuhan tidak suka. Tapi sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh keras kepala, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Hari ini belajar tentang Menara Babel, kita diingatkan kembali agar kita memiliki sikap yang rendah hati. Karena seperti yang firman Tuhan telah katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Menurut pendapat saya tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ana tadi sudah cukup jelas, mulai dari bahasa, penjelasan bagaimana anak-anaknya Nuh, bagaimana pembuatan Menara Babel, itu sudah cukup jelas dan mudah dimengerti. Kata per kata diucapkan dengan sangat cukup jelas. Dan begitu juga dengan pengulang yang pertama, yaitu oleh Kak Yeni. Kak Yeni juga mengulanginya dengan cukup baik. Kak Yeni bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Ana. Kak Yeni bisa mengulangi kembali dengan cukup jelas dan
dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan begitu juga dengan pengulang yang kedua, yaitu Kak Putri. Kak Putri juga mengulanginya dengan cukup baik, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti juga. Terima kasih.